Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan menjelajahi sejarah emas peradaban Islam, khususnya pada masa Daulah Ayyubiyah. Tahukah kamu bahwa masa ini melahirkan banyak ilmuwan besar yang memberi sumbangsih besar bagi dunia ilmu pengetahuan? Kita mulai dari As-Suhrawardi Al-Maktul, seorang filsuf dan sufi besar yang lahir pada tahun 1153 Masehi di Iran. Beliau dikenal dengan ajaran filsafat cahaya atau Isyraqiyah. Dalam ajarannya, seluruh alam berasal dari Nur Al-Anwar, cahaya tertinggi yang merupakan simbol dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nur Al-Anwar, memancar cahaya-cahaya lain secara bertingkat, yang masing-masing menyinari cahaya di bawahnya. Ia menyatukan logika dan intuisi dalam menjelaskan hakikat wujud. Karena pemikirannya dianggap kontroversial, ia difitnah dan dihukum mati oleh penguasa Aleppo. Maka ia dijuluki Al-Maktul, yang terbunuh. Selanjutnya, Ibnu Al-Adhim, sejarawan besar dari Aleppo. Beliau menulis sejarah kota Halab dalam 40 jilid besar, yang dikenal dengan nama Bughyah Ats-Tsalib fi Tarikh Halaba. Beliau juga menjabat sebagai qadhi dan duta dinasti Ayyubiyah di Baghdad dan Kairo. Karyanya menjadi sumber utama dalam kajian sejarah Islam di kawasan Syam. Dari dunia sastra, muncul Al-Bushiri, seorang sufi dan penyair agung. Beliau dikenal sebagai pengarang qasidah Burdah, puisi penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Puisi ini sangat terkenal dan masih sering dibacakan dalam berbagai acara hingga saat ini. Selain itu, Al-Bushiri juga dikenal sebagai ahli fikih, ilmu kalam, dan tasawuf, serta murid dari tarekat Syadziliyah. Banyak ilmuwan lainnya muncul pada masa Daulah Ayyubiyah. Salah satunya, Abdul Latif Al-Baghdadi, ahli logika, kedokteran, fikih, dan pemikir besar mazhab Sunni. Ada pula Abu Abdullah Al-Qudai, penulis buku-buku hadis dan sejarah seperti Manaqib Imam Syafi'i dan Anba Al-Anbiya. Muhammad Al-Idrisi, ahli geografi dan botani, menulis kitab Al-Jami' tentang tanaman dan bumi. Ad-Dawudi menulis tentang batuan dan pepohonan dalam karya ilmiah yang sangat rinci. Sementara Syamsuddin Khalikan mengabadikan kisah para ulama dalam Wafiyat Al-A'yan. Tak ketinggalan Al-Manfaluti, Al-Hufi, dan Ibnu Barakat, para ahli tata bahasa Arab, fikih, dan tafsir. Ilmuwan Muslim pada masa Daulah Ayyubiyah telah meletakkan dasar ilmu yang kokoh dalam berbagai bidang. Mereka bukan hanya cendekiawan, tapi juga teladan dalam etika dan spiritualitas. Mari kita lanjutkan semangat mereka dalam menuntut ilmu dan membangun peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.